seketika di depan muka itu bayangan hitam itu lari. Jadi saya lihat tuh dia belok terbangnya, tadinya nyirong ke kanan, belok deketin saya. Lama-lama deket sampai hampir jarak 10-an meter, itu baru saya ngeh kalau mukanya itu nggak karuan, Mas. Paruhnya hitam ya Mas ya? Hitam Kalau terus tulang matanya kelihatan, tapi matanya kan nggak kelihatan ya? Iya. Hanya darah tok. Iya, jadi saya hanya kelihatan yang sebelah. Yang sini udah nggak beraturan lah. Sampai sekarang yang masih saya menahan rasa mual, menahan rasa sesak itu memang kalau saya lihat pocong, Bang. Berbeda jauh dengan kayak kuntilanak, kayak tuyul, kayak jin, kayak gendruwo. Itu dia masih bersosialisasi, masih bisa, masih saling berdampingan. Tapi mereka Pocong. itu kalau bukan yang grup ini besar ini, itu kalau sama pocong ini Takut. bukan takut, nggak mau dia, nggak mau satu lingkungan, nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Wah, masih di lokasi yang sama, di lokasi yang sama. Masih di Jogja. Sekarang gua kedatangan temen. Temen dari Magelang ya Mas? Ya, dari Magelang. Kurang lebih sekarang jam 12:30 malam. Dari Magelang tadi meluncur langsung ke sini. Ini namanya Mas Christian. Ya. Panggilan lebih akrabnya Mas Tian ya Mas? Mas Kris. Mas Kris aja. Mas Kris, boleh dikenalin dulu nggak? Mas Kris tuh siapa sih sebetulnya? Ya. Oke, mungkin awal-awal saya perkenalkan diri, nama saya Kristianto dari Magelang. Saya 4 bersaudara yang nanti akan saya ceritakan itu. Saya anak nomor 4. Bontot. Ya, anak bontot ya. Terus saya punya kakak nomor 2 cowok. Yang pertama sama nomor 3 itu cewek. Oke. Iya, seperti itu, Bang. Yang nanti berkaitan di kakak nomor 2 ini ya? Ya. Oke. Mas Kris? Ya. Ya di Samawe Adventure kan sebetulnya ya orang kenalnya horor. Tapi sebetulnya kan emang nggak melulu horor sih. Apapun bisa kita sharing sih. Yang kira-kira ada manfaatnya ataupun ada hiburannya itu yang kita. Nah, Mas Kris ini apa nih yang mau disampaikan? Cerita tentang apa nih? Ya. Pendakian kah atau hotel kah atau Mungkin kali ini saya punya pengalaman dulu dapat gangguan-gangguan waktu di masa perantauan saya dulu. Perantauan di luar negeri. Saya dapat gangguan-gangguan, kita sebutlah makhluk kasat mata. Di situ, nah dari situ awal mula saya akhirnya terus berpikir gimana caranya saya tuh nggak takut dari gangguan-gangguan seperti itu. Jatuh saya ikut apa yang dulu dijalani sama kakak saya nomor 2 ini. Memang dari dulu dia ada yang namanya belajar tentang untuk mengerti, melihat, berkomunikasi atau apapun dengan makhluk kasat mata itu, Bang. Oke. Ini kejadiannya tadi bilang di perantauan ya? Ya, di perantauan. Tahun berapa dan di mana? Terus ngapain di sana? Iya. Dulu saya berangkat merantau 2009 ke negara seberang di Jepang. Itu di sana ada perusahaan yang kebetulan saya keterima di sana melalui kerjasama antara Indonesia sama negara sana ya. Oke, biasa ya. Itu saya berangkat 2009, pulang 2012 dulu. Jepangnya di mana? Di Hyogoken, tepatnya di Aioi. Pesisir ya berarti ya? Pesisir ya, karena perusahaan saya itu kan bergerak di perkapalan, jadi merakit kapal, Bang. Merakit kapal. Ya, dari pengalaman saya sendiri pribadi, itu pas di perusahaan sana kan kita dikasih ini, fasilitas seperti apartemen. Itu memang gede apartemennya, Bang. Apartemen itu saya baru tahu setelah masuk ke 2 tahun kerja di sana bahwa apartemen itu dulu bekas rumah sakit. Memang dari tipe bangunannya juga udah tua, terus bentuknya juga
ya lorong-lorong seperti rumah sakit pada umumnya kayak di tempat kita di Indonesia sama. Nah itu yang bikin ngeri di situ. Setelah saya tahu, baru ada rasa, duh kok seperti ini tempatnya. Baru saya mulai merasakan ada keganjilan. Sebelumnya itu memang saya nggak pernah berpikir di situ. Yang penting kerja, istirahat, pulang, besoknya bekerja lagi. Tapi setelah saya tahu dari penjaganya tersebut, riwayatnya dulu, jadi ada momok di pikiran saya tuh, malah jadi timbul pikiran yang aneh-aneh. Nah dari timbul pikiran aneh-aneh itu malah jadi kejadian. Yang tadinya saya nggak pernah mikir malah jadi kepikiran terus dan mulai merasakan secara otomatis. Yang namanya ada suara-suara, kemudian ada ya benda-benda ibaratnya kayak kita habis masak udah beresin, nanti paginya udah kotor lagi. Ya kiranya teman kita yang udah bangun duluan atau apa yang udah masak, ternyata enggak. Itu banyak lah seperti itu. Nah ada satu kejadian yang itu benar-benar bikin saya puncak-puncaknya. Saya itu sebenarnya penakut, Bang. Sangat takut. Yang namanya dulu waktu masih sekolah ya, masih di sini sebelum lulus, yang namanya kayak malam-malam kerasa kencing, itu jujur orang tua saya itu sampai nyediain ember di kamar karena saya takut mau ke kamar mandi itu takut. Itu saking takutnya saya seperti itu. Nah kembali lagi ke lokasi apartemen kita. Itu ada kegiatan yang ya kita biarpun di perantauan kita tetap, saya berusaha untuk tetap menjaga untuk 5 waktu kita jalankan. Nah khususnya untuk sholat subuh saya tuh selalu menyalakan alarm itu kejadian mulai tahun 2010 itu baru ada kegiatan yang menurut saya itu pengalaman mistisnya mulai datang di situ. Saya kebiasaan ada pasang alarm jam 3 itu karena di sana waktunya kan lebih cepat. Jadi jam 3 saya biasa setel alarm, kemudian saya tidur. Nah saya kebangun satu malam itu saya kebangun yang biasanya karena badan capek kerja itu kebangun karena alarm, ini enggak. Perasaan kayak ada yang bangunin. Kemudian saya bangun, duduk. Itu ada selang waktu 5 menit itu saya cuma duduk di tempat tidur saya. Nah, di sana itu satu kamar untuk berdua, Bang. Untuk 2 orang. Jadi ya mau takut sama siapa? Karena kan sebelah ada temen ya. Cuman temen ini posisi masih tidur. Saya duduk, saya nyalain rokok. Nah, baru saya nyalain rokok, kok ada kedengeran suara berisik di depan. Nah, depan kamar saya itu ada ruangan penjemuran baju yang di dalamnya pakai blower. Itu pintu tuh buka nutup. Itu berkali-kali. Saya masih santai. Saya pikir itu teman saya yang udah bangun duluan. Karena kan biasanya saya yang bangun duluan terus bangunin untuk ayo sholat subuh bareng jamaah kita, kan gitu. Itu saya masih santai, masih berokok. Sebelum rokok habis, alarm bunyi. Ini kok saya bangun duluan, biasanya saya bangunnya karena alarm tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Saya matiin itu mungkin karena ya memang waktunya saya bangun kan gitu. Kemudian saya dengan santainya berdiri, turun dari ranjang, buka pintu, Bang. Buka pintu itu seketika di depan muka itu bayangan hitam itu lari dari ruangan itu, ruangan depan kamar saya itu lari keluar, langsung belok ke kanan. Itu secepat angin, Bang. Bus. Nah, itu yang bikin saya tuh malah kaget, campur takut, tapi emosinya, loh kok saya mau sholat, kok diganggu kan gitu. Secara refleks malah saya tuh kejar dia, Bang. Nah, ketika pas dikejar, dia lari ke lorong masih kelihatan. Jadi kayak zigzag, gerakannya tuh zigzag, langsung hilang di ujung lorong itu hilang. Dari situ saya sadar lagi nih, bahkan saya penakut, lihat itu kan harusnya saya lari,
langsung ngumpet lagi bang, karena saya takut lagi, takutnya timbul lagi. Saya masuk kamar ngumpet, bangunin teman saya, bro itu tadi ada kejadian aneh-aneh. Dia nggak sadar karena masih tidur kan, baru bangun, dipikirnya saya bohong. Terus habis itu udahlah saya lupain, karena mungkin cuma saya yang mengalami itu. Saya juga nggak mau teman saya juga punya pikiran macam-macam tentang itu kan, karena kan kita masih akan lama lagi kerja di situ, masih tinggal di situ masih lama lagi. Nah kemudian ada lagi kejadian setelah itu, ada selang 2 hari, selang 2 hari persis itu saya ingat lagi kejadian sama nggak ada beda, dan itu secara refleks itu saya sadari setelah kejadian itu selesai. Saya kebangun lagi, kemudian saya nggak tahu, saya juga ambil rokok, saya nyalain rokok, suara itu berisik lagi, kok kejadiannya sama. Nah berisik-berisik ini saya dengar nih alarm jam itu bunyi lagi itu. Loh, kok sama lagi? Jangan-jangan nanti ini kejadiannya kan yang kemarin, karena masih ingat banget saya itu, karena kan baru 2 hari itu kejadian. Kemudian saya sengaja tuh matiin, saya pelan-pelan bang, saya sengaja intip dengan rasa takut saya, tapi saya penasaran. Saya intip dari bawah pintu, jadi pintu itu kan ada celah dikit banget. Nah saya nundukin kepala, rebahan, saya lihat tuh di depan lorong itu. Tapi memang bener bang, kenyataan itu, bayangan itu mundar-mandir, mundar-mandir. Kan saya takut nih bang, mau bangunin teman saya, takut yang di sini kedengaran gerakan saya mau keluar makin takut, nggak mungkin lagi kan gitu. Oke lah, di situ saya hanya terdiam, tapi saya enggak, ini harus sholat, saya ini harus, masa saya takut gitu. Saya gedor pintu, memang saya sengaja nggak buka pintu karena masih takut, saya cuman gedor gitu. Itu bayangan itu lari bang, lari keluar, saya baru berani keluar. Terus bangunin kayak aktivitas biasa, bangunin teman-teman, saya ajak sholat subuh berjamaah di situ. Nah kejadian di situ itu saya baru mau cerita habis sholat subuh ya, saya cerita sama kakak angkatan saya yang mungkin lebih duluan di situ, apakah benar lokasi situ tuh pernah punya pengalaman atau gimana soal mistis ya, soal penampakan atau apa. Ya saya cerita, tanggapannya ya biasa, karena mungkin kakak angkatan saya belum ada yang pernah diganggu atau apa. Nah kan saya berpikir, loh kenapa kok saya yang diganggu, apa gara-gara karena saya dengar cerita dari penjaga itu tadi, ini bekas rumah sakit, terus dalam benak atau pikiran saya itu jangan-jangan ini akan banyak penghuni-penghuni yang kasat mata gitu. Oke lah, kayak gitu saya telepon ke Indonesia, saya telepon kakak saya, ini gimana nih, kok saya punya pengalaman gini. Ya cuman ketawa kakak saya. Oke lah, itu suruh lupain atau suruh menjalanin aja, yang penting nggak sampai kejadian yang aneh-aneh, minimal atau kesurupan atau apa yang bisa menyakiti badan, itu yang penting dijalani aja, yang penting kamu kerja di situ istirahat, tempat istirahat ya buatlah sholat, kamarnya pun ya sekali-kali sholat di kamar kalau memang nggak berjamaah, biar kerasa adem, katanya seperti itu. Nah pas di situ ada serang beberapa bulan bang, saya itu ada cuti. Nah saya ambil cuti itu bang di tahun kedua, berarti saya berangkat 2009, 2010, nah di 2011-nya itu saya ambil cuti. Di situ saya cuti, kebetulan di situ saya punya tunangan bang. Sebelum berangkat itu saya ada tunangan dulu. Nah saya cuti itu niatnya untuk menikah. Kemudian kan saya akan berangkat lagi. Nah di situ ketemu kakak saya, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman yang saya kejadian. Itu hanya pengalaman yang benar-benar saya penampakan ya. Kalau hanya sekedar suara atau apa, sebelum itu pun banyak ya. Cuman mungkin intinya yang benar-benar sampai mata saya kelihatan seperti itu saya ceritakan. Oke, pokoknya saya putusin di situ, saya harus belajar kayak kakak saya. Di situ kakak saya sebenarnya nggak ngizinin,
Karena memang untuk belajar kita sebut ilmu kebatinan ya, ilmu kebatinan itu memang prosesnya lama. Di situ juga ada puasa, ada wiridnya, ada zikirnya, ada amalan-amalan yang harus dilakukan biar tujuannya pondasi kita tuh kuat. Saya memaksa, pokoknya besok 1 minggu lagi saya akan berangkat ke sana, berangkat lagi. Saya harus bisa, ya nggak bisa. Yang penting, oke lah, karena kamu memaksa, saya bekali ilmu dasarnya, caranya seperti ini. Kemudian saya awali dengan dikasih lah, saya kayak ijazah, dikasih ijazah ya. Saya terima itu, saya udah dikasih tahu, sewaktu-waktu kalau kamu ada kejadian yang bikin kamu nggak kuat, ya jangan kapok, karena memang kamu memaksa, belum waktunya tapi kamu udah memaksa harus bisa. Ya udah, dengan segala resiko saya ambil Bang itu. Kemudian setelah proses itu semua selesai, saya liburan di Indonesia juga udah selesai, saya berangkat lagi Bang. Di situ itu saya mulai mengamalkan apa yang kakak saya kasih. Terus saya mencoba mempraktekkan cara-caranya, gimana cara menembus kita sebut mungkin dimensi lain. Oke lah, itu berjalan sampai 3 bulan, 4 bulan tuh, sampai saya hampir putus asa. Gimana caranya kok nggak bisa-bisa kan gitu. Nah kebetulan satu kejadian, jadi di sistem kerja di perusahaan saya itu kan keras Bang, disiplin. Ketika kita melakukan kesalahan pekerjaan, itu kita hukumannya bukan dimarahin, tapi langsung dipindah bagian kerja yang berat Bang. Nah kebetulan di hari itu saya ada kesalahan kerja, pindah kerjaan ke bagian kerja yang berat, yaitu penggerindaan ya, karena saya di perkapalan, jadi saya disuruh menggerinda besi-besi atau hasil-hasil las yang jelek. Itu benar-benar Bang, 1 hari full saya nggak berhenti. Nah setelah 1 hari itu selesai Bang, saya pulang. Kebetulan di situ saya pulang kan jam 4 sore, sampai apartemen itu 4:30, karena kita pakai sepeda jauh Bang, jaraknya dari apartemen ke tempat kerja itu. Habis maghrib saya turun ke bawah, ke lantai bawah itu untuk mandi air panas di Ofuro. Nah setelah habis sholat maghrib itu, karena badan capek, secara tidak sadar saya berhasil melakukan itu, tapi saya tidak sadar. Jadi saya habis sholat, berzikir, wirid, itu sambil ngerasain, sambil bayangin tadi kerjaan tadi di tempat kerja saya kok kayak giniin kerjanya, seberat itu sampai saya tuh lupa kalau saya lagi bersilah, lagi berwirid, lagi di apartemen, seolah-olah saya itu lagi kerja di situ lagi. Jadi kayak kita tuh lagi tidur ngimpi. Saya lagi gerinda seperti ini, tapi anehnya nggak ada orang, hanya saya sendiri di situ. Loh, saya aneh, loh kok nggak ada orang, kok saya sendiri. Nah dari situ saya lihat dari kejauhan ada sosok perempuan Bang. Perempuan itu dari kejauhan terbang dia Bang. Jadi nggak nempel ke tanah, nggak nempel, dia terbang sekitar jarak mungkin 100-an meter, kan kecil banget tuh Bang, jauh. Kok kayak ada perempuan, kan di tempat kerja kayak gini kan nggak ada perempuan. Belok terbangnya, tadinya nyirong ke kanan, belok deketin saya. Lama-lama deket sampai hampir jarak 10-an meter, itu baru saya ngeh kalau mukanya itu nggak karuan Bang. Mukanya itu yang sebelah sini udah, maaf ya, udah nggak berwujud, tapi yang sini masih utuh. Jadi cuman separuh. Dan yang masih utuh itu putih, pucet, kayak orang bedak. Enggak, ya bedak ya. Itu, dan tapi rambutnya masih rapi. Cuman sosoknya itu tinggi Bang. Tingginya itu separuhnya hitam ya Mas ya. Hitam, terus tulang matanya kelihatan. Tapi matanya kan nggak kelihatan ya. Iya. Hanya darah tok. Iya. Jadi saya hanya kelihatan yang sebelah. Yang sini udah nggak beraturan lah. Itu entah itu daging, entah itu apa, tapi nggak berbentuk kulit. Iya. Seperti hitam, itu. tapi daging tapi hitam, tapi berdarah. Seperti itu. Nah, saya baru sadar kalau mukanya seperti itu Bang. Itu tingginya kalau saya kira-kira mungkin
Kalau orang normal kan mungkin 160 sampai 180-an ya, paling tinggi ya seperti itu ya. Itu bisa 2 meteran lebih. Nah itu kan saya kaget di situ. Masya Allah, ini bukan orang. Saya di situ istighfar terus. Istighfar, astagfirullahaladzim, saya baca-baca doa yang saya bisa, termasuk ayat kursi, kayak apa. Itu seketika hilang. Loh, saya tuh di mana? Ini kan tempat kerja saya, tapi kok jadi suasana di dimensi lain itu berbeda kayak di dunia kita ya, ada warna-warna. Kalau di dimensi lain tuh hampir kayak kita lihat foto itu, ya klise itu Bang. Jadi nggak hitam putih tapi kelabu, kelabu seperti itu. Nah di situ saya sempetin saya tuh duduk, saya terus baca doa, kayaknya saya tuh lagi ngimpi, perasaan seperti itu. Tapi kok ngimpinya seperti ini? Maksudnya saya masih punya bisa berpikir, saya masih bisa kesana kesini. Kemudian saya baru inget kalau oh iya mungkin ini dimensi lain. Kemudian saya hanya pejamkan mata, saya baca doa yang kakak saya kasih, gimana caranya saya balik. Dan di titik itu saya sadar bahwa saya lagi di dimensi lain. Alhamdulillah Bang, saya bisa balik dan saya dengan sadarnya saya masih bersila di dalam kamar itu. Saya masih bersila, tapi napas itu udah kayak ngos-ngosan. Padahal saya waktu di dimensi lain itu kan saya nggak capek. Tapi ketika saya balik itu rasanya itu saya habis berlari berkilo-kilo Bang. Nah anehnya lagi, saya sadar itu teman-teman saya udah pada tidur. Jadi saya lihat jam itu udah hampir setengah 10-an. Apa? Saya berapa lama duduk di sini? Pantes saya tuh sampai ngos-ngosan. Kemudian saya berdiri tuh kaki udah mati rasa. Kayak kesemutan tapi udah nggak berasa. Saya sampai pegang-pegang nih. Ini bener nggak? Ini saya sudah sadar nggak? Saya pencet-pencet kaki kok nggak berasa. Tapi saya pencet-pencet muka kok berasa kan gitu. Ternyata mungkin saking lamanya saya bersilah di situ ya. Kondisi saya sadar itu kan masih bau keringat hasil kerja tadi ya siangnya. Mau nggak mau kan saya harus mandi. Saya ambil apa perlengkapan mandi. Jadi saya itu ada di lantai 1 Bang. Memang lantai 1. Tapi posisinya di bagian atas bukit. Jadi itu miring, terasiring bentuknya itu. Kalau saya mau ke tempat pemandian sama-sama lantai 1, tapi karena itu lebih bawah, posisinya saya harus turun tangga di situ. Nah di situ saya mandi, memang sendirian Bang, karena kebanyakan orang itu kan terakhir jam 8 pada mandi udah selesai. 2 kotak yang segede itu, ruangan segede itu. Saya sendiri dan karena air panas itu kan uapnya kayak kabut Bang, kayak kabut. Oke lah saya beranikan diri, nggak masalah saya mandi. Mungkin karena saking capeknya, badan saya masuk ke air, berendam air anget, kan nyaman. Saya sambil tiduran di situ. Nah tiduran sampai pejamkan mata, kejadian lagi Bang. Di situ saya pejamkan mata itu. Serasa saya itu kok menghadap ke belakang. Saya lihat nenek-nenek itu berdiri di belakang saya. Ya kalau wujudnya nenek-nenek biasa dan nggak ada keanehan dalam artian fisiknya utuh, pakaiannya pun pakaian biasa. Cuman aneh lagi, lah ini kan tempat mandi laki-laki kok ada nenek, kan saya malu. Karena mukanya masih utuh, jadi saya nggak takut di situ. Oke lah, ketika saya lihat itu, saya istighfar lagi. Saya sadar, loh, saya masih di kolam nih. Berarti kejadian lagi. Mulai itu saya, oh seperti ini toh. Kita cara menembus dimensi lain tuh memang kita harus rileks. Nggak usah terlalu fokus tapi kita lepaskan aja. Nah kejadian ulang lagi
selesai mandi, saya naik ke kamar. Saya sengaja nggak tidur Bang, biarpun besok saya harus kerja. Saya sempetin sholat isya, karena habis sholat isya saya sengaja lagi melakukan amalan lagi. Dan saya sengaja membayangkan saya itu lagi di tempat pemandian tadi, kolam air panas itu. Alhamdulillah Bang, di situ saya ketemu lagi sama nenek itu. Di situ baru bener-bener 100% saya sadar bahwa saya lagi di dimensi lain. Dan dengan manusiawi, biarpun saya keberaniannya timbul, tapi tetap rasa tak deg-degan tuh masih ada. Namanya kita berhadapan dengan makhluk kasat mata, itu ada energi yang kayak kita didorong, kita kayak masuk ke dalam air yang mungkin 10 meter ya, sesek, kita susah napas atau apa. Saya hanya natap di situ. Kemudian dia ngomong dengan menggunakan bahasa Jepang yang saya tahu. Itu ya hanya sekedar dia pesen, mau ngapain kamu sini, mau ngapain kamu ketemu saya. Dan di situ saya nggak jawab, nggak berani jawab. Saya hanya diem liatin dia juga berdiri hadap-hadapan kita. Kemudian dia hanya pesan, udah sekarang kamu balik aja, bukan tempatnya kamu main-main ke tempat seperti ini. Nah di situ saya, karena konsentrasi awal saya itu masih pecah-pecah, secara tidak langsung saya balik lagi situ, balik ke badan saya. Saya di situ ada rasa senang, ada rasa takut, ada rasa khawatir, campur aduk di situ Bang. Senangnya karena alhamdulillah Allah ngizinin saya untuk bisa seperti itu. Nah di situ Bang. Nah dari situ saya kasih kabar kakak saya di Indonesia, saya telepon seperti ini. Ya selamat, kamu udah bisa, tapi hati-hati karena kamu masih dasar di situ, nggak punya bekal yang cukup untuk menghadapi itu semua. Alhamdulillah sampai sekarang saya terus masih masih bisa diizinkan sama Allah itu untuk sesekali kalau memang saya butuhkan atau saya sengaja itu bisa main lah ya seperti itu ya, main ke lingkungan sebelah saya. Setelah hari itu Bang, saya tahu kuncinya caranya seperti apa. Malah saya ada ketertarikan terlalu asik mungkin ya Bang, terlalu asik yang saya rasa teman saya nggak tahu tapi saya tahu. Di situ malah hampir tiap malam tuh saya sempetin untuk keliling di apartemen itu. Jadi apartemen itu lantai 3 lantai. Cuman yang ditempatin, yang bagian atas, yang blok kita, yang orang Indonesia, itu yang ditempatin cuman itu lorong lantai 1 itu khusus untuk Indonesia, yang lain kosong. Sebelah sana kosong, yang lantai 2 sama lantai 3 kosong. Nah saya memang untuk uji nyali seperti itu, saya sempetin tiap malam itu jalan-jalan tapi bukan sama badan. Kayak tadi Sukma, kita sebut raga sukmanya ya. Untuk apa sih? Kalau sewaktu-waktu saya ketemu dengan yang mengerikan, itu bisa cepat saya balik. Beda kalau saya jalan-jalan langsung dengan badan kan, saya harus lari-lari, jadi susah. Saya ambil cara untuk melakukan itu. Nah memang saya lihat per kamar, saya bukain tuh macam-macam Bang. Memang iya di situ itu ada yang namanya ya macam-macam segala umur lah, ada yang anak kecil, ada yang tua. Ya itu selayaknya kayak rumah sakit yang masih aktif. Tapi mukanya hancur semua ya? Di situ enggak, masih utuh, cuman kayak ada yang kakinya ditali, kayak sakit kaki. Tapi di situ ada ranjang-ranjangnya, ada apa? Di situ saya masih bertanya-tanya. Kan ini kosong. Tapi ketika dengan raga sukma, kenapa saya lihatnya utuh? Seolah-olah saya di flashback ke masa lalu, seperti ini kejadiannya dulu itu seperti ini. Ya orang-orangnya ada, susternya ada, dokternya ada. Cuman anehnya nggak ada suara Bang. Kayak orang
pasien sama dokter atau susternya tuh kayak ngomong tapi saya nggak dengar. Mungkin saya belum waktunya untuk mendengarkan di sebanyak itu ya. Oke lah, nggak apa-apa, ini ternyata nggak seseram itu. Tapi pernah nggak Mas, maksudnya ada komunikasi pada saat keliling gitu, mungkin ada sebuah pesan atau apa dari mereka sampaikan? Ada, saya mohon maaf ini mungkin jelek ya, karena saya sudah diizinkan untuk bisa itu. Saya ingat yang dulu pernah ngasih lihat saya itu, bayangan itu. Nah itu saya cek itu, ketemu, ternyata dia sosoknya malah anak perempuan. Dia masih pakai seragam, kayak tampilannya tuh masih pakai seragam SMP-nya orang Jepang sana. Sosoknya biasa, hanya pucat tapi utuh, dan memang cantik di situ, selayaknya remaja-remaja sana ya. Komunikasi sempat. Saya berani untuk komunikasi. Alhamdulillah saya bisa di situ. Nah, saya tanyain semua itu. Apa benar kamu dulu yang nampakin saya dulu kejadian ini pas ini? Iya, dia mengakui. Ya itu saya. Saya memang suka main di situ. Kebetulan mungkin pas kamu lihat saya. Dia meninggal kenapa, Mas? Gimana? Meninggalnya kenapa? Kalau itu nggak cerita. Kalau saya cerita, saya tanya dulu seperti apa, dia nggak cerita. Karena mungkin saya udah lihat wujudnya, sudah ngobrol, dan kepentingan saya di situ memang hanya menanyakan apa benar kamu yang dulu bikin saya tuh takut setengah mati. Iya benar, dan saya membuktikan ke dia bahwa oke, sekarang saya nggak takut sama kamu, karena saya tahu kamu seperti apa wujudnya, dan saya bisa komunikasi sama kamu, dan saya tahu maksud kamu apa dulu. Saya pikir dulu kamu nakutin saya, ternyata itu memang tidak kesengajaan. Dia lagi main, mungkin saya lagi apes saja di situ. Dan dia apes juga ya? Ya mungkin dia apes juga seperti itu. Ketahuan lagi main. Iya, karena memang diciptakan kan nggak kelihatan aja. Betul. Nah seperti itu Bang. Jadi dari situ hilang semua dendam atau benci saya sama sosok ini. Karena malah jadi itu sering yang namanya saya pulang kerja nunggu di depan. Nungguin ya? Ya nunggu di depan. Ya saya diem aja, karena kalau kita kan pulang rame-rame Bang, kita pakai sepeda tuh, kalau mau masuk ke situ. Kalau saya ngomong di sini nanti saya dianggap orang gila. Ya. Jadi saya pendem aja, saya oke lah kamu mau ngomong apa silakan, tapi kalau mau ngobrol nanti, seperti itu. Nah di situ tuh pengalaman saya Bang, awal mula saya belajar ilmu kebatinan itu berawal dari yang melawan rasa takut itu tadi. Karena secara logika kita itu kan derajatnya lebih tinggi ya. Kenapa kita harus takut? Nah di situ mungkin rasa takut itu timbul karena sugesti. Satu sugesti, yang kedua mungkin kita belum pernah tahu atau melihat sosok penampakan atau makhluk kasat mata itu seperti apa asli wujudnya. Tapi kalau kita tahu, ya udah kita kayak lihat orang-orang biasa seperti ini. Nah itu pencapaian saya yang benar-benar mengalahkan rasa takut diri sendiri, itu berhasil di situ. Saya bersyukur, alhamdulillah sampai sekarang pun masih diizinkan untuk bisa keluar, maksudnya bukan nutup mata batin seperti itu. Ya itu banyak pengalaman makhluk kasat mata setelah itu ya Bang, karena kan saya bisa ngatur sendiri kapan saya lihat, saya nutup. Mungkin yang paling berkesan sama saya ya pengalaman pertama kali saya belajar ilmu itu Bang. Oke. Ya. Ini pertanyaan konyol sih. Ya, siap. Dari melakukan aktivitas Rogo Sukmo lah ya. Ya. Bentukan makhluk paling nggak enak dilihat. Menurut Mas itu apa? Sampai sekarang yang masih saya menahan rasa mual, menahan rasa sesak itu memang kalau saya lihat pocong Bang.
pocong itu memang beda dengan yang lain. Mohon maaf, sepengetahuan saya, kalau sosok jin entah itu kuntilanak, jin pun yang benar-benar jin, itu dia bisa berubah-ubah muka. Sesuai, kalau menurut saya, misalkan saya di jalan atau di lokasi yang memang ada sosoknya. Pertama kali diliatin, saya buka mata batin, pasti jelek. Tapi saya hanya kayak ngomong aja, nggak usah jelek. Kan sebenarnya kamu bukan seperti itu. Dia balik normal lagi. Tapi kalau pocong, Bang, udah seperti itu. Jelek ya jelek. Jelek ya jelek, dan pocong itu nggak bisa komunikasi. Diem itu ya, mau kita ngomong sebanyak apapun dia nggak ada suara. Cuman bisa ngeludah ya. Kalau udah nggak tahu, cuman mukanya ya nggak bisa berubah dan bentuknya seperti itu. Itu yang paling ini lucu lagi. Ini maksudnya kalau misalkan dari sisi Rogo Sukmo, kan karena misalkan pocong dari gambaran orang-orang yang mungkin pernah melihat atau segala macam. Ya buntelan putih. Ada beberapa versi ya, beberapa versi orang yang mungkin sudah melihat, yang mungkin juga katanya, mungkin juga ngelihat dari TV atau YouTube. Secara muka itu ada yang bilang dia bolong plong hitam. Secara ada lagi yang melihat hanya kelihatan kayak tulangnya saja, tapi bagian tulang hidungnya tidak ada, matanya besar warna merah. Ada yang kayak busuk hitam tapi kemerahan dan penuh darah. Nah, kalau menurut Mas itu dia bentuknya emang sudah begitu satu, apa memang ada beberapa jenis itu kayak gitu? Iya, satu pocong itu memang satu mukanya. Jadi dia nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi kalau misalkan ada beberapa bentuk wajah, ya itu berbeda pocongnya. Dan mungkin ada pengalaman saya mau share bahwa memang pocong ini sendiri itu kayak kita kita anggap itu divisi sendiri. Berbeda jauh dengan kayak kuntilanak, kayak tuyul, kayak jin, kayak gendruwo. Itu dia masih bersosialisasi, masih bisa, masih saling berdampingan. Tapi mereka pocong itu kalau bukan yang grup ini besar ini, itu kalau sama pocong ini takut. Bukan takut, nggak mau dia, nggak mau satu lingkungan, nggak mau, nggak tahu. Tapi memang kekuatan, pengalaman saya, kekuatan yang saya pernah itu kalah itu ya sama pocong itu. Dalam hal untuk ini ya, apa namanya, kita adu ilmunya ya. Saya pernah yang namanya kalah itu ya sama pocong itu. Memang dia sendiri berdiri, maksudnya dia punya ini sendiri. Nggak bisa. Sekarang itu wajah ya? Ya. Ukuran? Kalau ukuran, sepengalaman saya normal, nggak sampai tinggi, nggak. Kayak ini manusia biasa aja, segitu. Mungkin ada yang tinggi tapi nggak sampai di luar nalar kita, maksudnya kayak yang tadi yang perempuan itu kalau lebih dari 2 meter itu enggak. Itu pengalaman saya seperti itu. Ini kan hantu khas ya, atau setan khasnya Indonesia ya. Pas di Jepang sempet ngeliat nggak ada ya? Nggak ada, karena nggak ada yang mati di buntel gitu ya? Kurang tahu juga ya. Kurang tahu juga. Nah, tapi belum pernah nemuin di sana. Kalau misalkan penggambaran secara deskripsinya pocong di Indonesia seperti itu, entah itu di TV tadi apa, selalu seperti itu. Apakah memang benar seperti itu? Ya, khusus untuk pocong ini memang seperti itu. Jadi sesuai pengalaman saya pernah yang namanya saya kenal nih sosok kuntilanak. Saya tahu dia di situ. Saya berkali-kali melihat kesehariannya dia. Dan kalau yang saya tahu, kuntilanak itu hanya eksistensi, Bang. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita masuk ke lingkungan itu, dia itu pakainya biasa. Pakainya biasa. Tapi saya pernah tanya, kenapa kamu itu kalau setiap menampakkan diri ke orang yang mungkin kurang tahu di dunia gaib,
putih. Itu kenapa selalu pakaiannya seperti itu, terus ketawanya seperti itu, padahal ngomong aja biasa kayak orang ini. Dia hanya bilang gini, karena orang itu taunya seperti itu. Ya. Nanti kita bahas ya masalah itu ya. Taunya seperti itu, padahal kalau kita mau masuk ke kehidupannya dia, ya dia pakaian biasa, gonta-ganti juga, terus juga berdandan juga, ya cantik juga, ada yang biasa, ada yang rawat rambut juga, tapi ya selayaknya manusia biasa. Itu. Dan dia juga ada keluarga, ada apa, itu seperti itu sebenarnya. Hanya pocong yang individual ya. Ini yang saya pun nggak pernah mau untuk mengetahui kehidupan saya, karena dengan saya lihat aja, saya masih sampai sekarang masih kayak nahan mual, nahan apa, seperti itu memang beda sendiri. Saya nggak tahu itu riwayatnya seperti apa itu ya. Tapi yang saya yakini bahwa sampai saat ini mungkin saya pengetahuan saya yang kurang banyak atau apa, tapi sampai saat ini saya meyakini bahwa ya ini diciptakan seperti itu, bukan awal dari manusia. Kalau manusia yang meninggal ya udah ke alam lain, dan misal ya mohon maaf, kata guru ngaji saya dulu, orang baik ya kalau dikubur ya ditidurkan, nanti dibangunkan ketika pas hari kiamat. Kalau yang punya pengalaman atau perilaku yang kurang baik ya akan dapat sisa kubur. Jadi kalau yang bergentayangan di luar itu mungkin tanda kutip ada jin yang menyerupai untuk eksistensinya dia, mengaburkan pikiran atau pandangan kita seperti itu. Oke. Menarik obrolan kita nih ya, ngomong masalah mendeskripsikan pocong seperti apa gitu, karena ya memang itu sih yang paling ngeselin. Iya, pengalaman Dawi juga gitu ya. Maksudnya ya secara bentuk, secara ketemu, secara bentuk itu yang paling ngeselin ya itu. Ya. Karena apa ya? Susah lah pokoknya digambarin. Ya, pokoknya kalau memang seperti itu, ada ciri khasnya sendiri ya. Kalau misalkan Gondo, Gunti masih inilah gitu, masih apa ya? Ya kalau kita marah pun dia masih punya rasa takut buat geser gitu kan. Tapi kalau yang itu susah gitu. Iya. Kita marah dia nggak peduli gitu. Bahkan kayak seolah-olah dia tuh nggak mengerti apa yang kita mau. Bener. Gitu. Dia kayak nggak ngaruh. Kamu mau berani atau takut, ya saya tetap seperti normal, ini kan gitu. Itu juga saya juga nggak tahu maksud dan tujuan si pocong ini menggoda atau menakuti kita atau mau melencengkan kita, itu kan nggak tahu. Kalau mungkin sosok-sosok yang lain kayak Kunti, kayak apa, mungkin bisa dengan suaranya, dengan gerak-geriknya, itu benar-benar entah itu mau menakuti kita, menyakiti kita, itu kan jelas ya kita ya. Itu seperti itu. Ya, sekarang kita balik nih masalah di sana. Sebenarnya kuntilanak juga tampilannya nggak begitu. Pada saat ngobrol juga, kenapa sih tampilannya gitu? Iya, itu yang karena orang kenalnya begitu. Iya. Jadi kalau saya pernah belajar itu sebetulnya ya setan itu kan, maksudnya dia bisa berapa juta kali berubah wujud. Bener. Bisa. Yang dia punya kelebihan itu dia bisa membaca pikiran kita. Kita tidak tahu apa yang mereka mau. Jadi kalau misalkan kita nih jalan di ujung lorong, terus kita berpikir bahwa di pojokan sana nanti, wah di situ serem nih. Bener. Di situ nanti ada kuntilanak nih, ada apa? Ya bisa akan muncul. Karena kita nggak pernah tahu pada saat kita berjalan di sebelah kita tuh ada dia atau ada siapa gitu. Pada saat dia bisa membaca pikiran kita, ya kalau pas jahil ya dia pasti akan tampak. Jadi menurut saya sih, ya apa yang kita gambarkan dalam hati dan pikiran kita, ya itulah yang akan muncul. Iya, seperti itu. Jadi lebih ke bukan bayangan ya. Bisa jadi orang yang dilihat penampakan itu ya nyata, real. Tapi itulah hasil pemikiran kita. Hasil itu dalam artian kita selalu membayangkan atau seolah-olah di situ ada. Akhirnya yang di lingkungan sekitar itu dengar atau tahu isi hati atau pikiran kita. Orang itu
lagi berpikiran di situ ada penampakan, oke lah aku eksistensi di situ. Mestinya orang harus berubah ya. Iya Bang. Berubah tuh berpikir kalau misalkan di situ ada hantu tapi cantik gitu kan. Iya. Ya kan, pakaiannya seksi. Iya, Bang, benar. Atau Bang, misalkan ada cewek lewat gitu kan, wah di situ ada hantu. Iya. Pikir wah hantunya kayak opa-opa gitu kan. Opa-opa. Jadi orang nggak akan takut lagi gitu. Seperti itu. Jadi memang saya kasih contoh kalau takut itu sugesti. Contoh nyatanya seperti ini. Banyak ya kejadian kayak pengalaman Bang Awi itu banyak di naik gunung. Ya, banyakan di bawah sih sebetulnya. Enggak, maksudnya pengalaman naik gunungnya banyak ya. Oh ya sedikit lah. Kejadian mungkin kejadian mistis di atas. Itu ada seseorang nih diliatin sosok makhluk gaib. Bukan gaib, mohon maaf, saya selalu sebut makhluk kasat mata. Itu dia dengan rasa takutnya terus masuk ke tenda, seolah-olah aman banget di dalam tenda. Padahal nggak ngaruh. Padahal kan nggak ngaruh. Itulah namanya sugesti. Betul. Jadi takut sama berani itu tergantung diri kita. Kembali lagi, itu hanya pola pikir, tapi kita juga harus bekal bahwa kita harus yakin dan iman takwa kita ya. Kita yakin nih bahwa kita tuh masih di atasnya mereka loh. Iya. Ngapain kita takut gitu. Dan harusnya kalau balik ya, Mas, dibalik. Ya memang di kitab kita juga sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan itu. Gitu. Kewajiban kita kan takwa, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangan. Sama, mereka pun diciptakan juga sama. Punya tugas kan. Tugas kita untuk beribadah sama Yang Kuasa, gitu kan, sama Allah. Mereka pun juga sama, menjalankan tugasnya yang dari Allah apa? Buat ganggu kita sebagai manusia kan. Nah pada saat mereka mencoba menjalankan kewajiban dia sebagai makhluk kasat mata yang Mas bilang tadi untuk mengganggu kita dan kita yang kalah, ya saya rasa 1-0 poinnya. Mereka menang, mereka bisa menjalankan kewajiban, tapi kita nggak bisa menjalankan kewajiban gitu. Jadi menurutku nggak ada alasan buat takut untuk itu, gitu. Nggak ada alasan buat takut sama hal-hal kayak gitu. Pada saat kita bilang takut, jadi takut beneran. Iya takut beneran dan kita kalah. Gitu. Maksudnya kita kalah tuh, ya kita nggak bisa jalanin apa yang diberikan kewajiban sama sang pencipta ya, sama Allah gitu. Ya gitu sih Mas. Jadi Rogo Sukmo sesuatu bekal yang menarik dan nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Alhamdulillah saya masih bisa mengalami atau bisa melakukan hal itu sampai sejauh ini Mas. Ya mudah-mudahan dipakai yang baik ya Mas. Insya Allah selalu akan saya amalkan ya. Karena kan itu juga sesuatu yang dikasih sama Allah, diizinkan sama Allah ya. Sebisa mungkin saya beramal ibadah pun menggunakan ilmu itu semoga bermanfaat dan jadi amal buat saya gitu. Teman-teman, jadi obrolannya menarik di ujung-ujung nih, sampai ngomongin pocong, sampai ngomongin kuntilanak, ngomongin setan-setan atau makhluk kasat mata lainnya. Jadi pesan dari Mas Kris mungkin mulai sekarang berhayal kalau misalkan takut, jangan berpikir kuntilanak modelnya gitu. Anggap aja kuntilanak kayak Jennifer Lopez, gitu kan? Bisa, Bang. Bisa ya? Biar kita namanya Jennifer Lopez bro. Iya, bisa jadi Bang kalau diizinkan seperti itu. Iya, kalau misalkan cewek-cewek lewat gitu kan, mikir aja di situ ada Super Junior gitu kan, nanti namanya Super Junior. Benar. Sesuai apa yang kita inginkan ya. Betul, kecuali pocong. Kecuali pocong itu saya tandain itu spesial itu. Ya wis teman-teman, itu aja obrolan santai gue dari Mas Kris. Pesan yang penting dari Mas Kris, apa yang harus kita pikirkan selalu positif ya Mas ya. Iya. Selalu positif, selalu yakin, selalu takwa dengan apa yang ditugaskan oleh agama kita yang kita yakini bahwa derajat manusia selalu lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk kasat mata lainnya. Jadi jangan pernah takut, karena ketakutan itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah ya hati kita sama ketakwaan kita sama Yang Kuasa. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan dari obrolan kita ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.